Kalau sebagian besar mereka percaya kepada ketuhanan Yesus, maka mereka lah yang akan menggaungkan tentang ketuhanan Yesus ke seluruh penjuru bumi. Tapi faktanya orang Eropa, dan Anda adalah korbannya. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu loh masalahnya. Bro, kata siapa Kristen menobatkan Yesus sebagai raja? Tidak, bro. Ya, tidak. Tidak ada orang Kristen menobatkan Yesus sebagai raja, apalagi menobatkan Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Dia memang dari sononya sudah Tuhan, dari sononya sudah memang raja. Begitu, bro. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya kan? Itu, bro. Jadi Yesus itu memang raja. Jadi bro mau memprotes, mau membuat soalan, mau tidak setuju dengan Yesus sebagai raja, itu tidak akan merubah fakta dan kenyataan Yesus itu adalah raja kekal. Begitu ya, bro. Saya perjelas lagi ya. Protes apapun bro ungkapkan, layangkan, buat tuduhan apapun, tidak akan merubah kenyataan Yesus sebagai raja. Jadi Yesus sebagai raja itu bukan dikatakan atau dinobatkan oleh Kristen. Bukan. Dia memang dari sononya sudah raja, sudah Tuhan, ya. Dari sononya, bro. Nah, kalau dari sononya Yesus itu raja, dari sononya itu Tuhan, maka Yahudilah yang pertama kali akan menggaungkan sampai detik ini tentang ketuhanan dan kerajaan Yesus. Justru ini yang sedang kita bahas. Faktanya yang menggaungkan tentang ini semua perihal Yesus itu adalah Kristen, itu adalah Eropa, bukan Timur Tengah, bukan Bani Israel yang menggaungkan tentang Hasem datang dalam rupa manusia bernama Yesus yang mati dibunuh oleh Hansip Romawi. Gitu loh. Justru ini yang menjadi permasalahan. Kenapa bukan Yahudi yang menggaungkan tentang ketuhanan Yesus? Kenapa harus dedengkot-dedengkot menjajah? Itu loh bang yang harus abang jawab dengan tegas. Nah, ini kembali lagi bahwa Anda tidak tahu tentang sejarah Yahudi. Yahudi itu dia terserap ke segala penjuru saat serangan Jenderal Titus di tahun 70 setelah Masehi, dan disitulah penghancuran bait Allah, dan disitulah bangsa Yahudi berserak di mana-mana. Ada yang lari di Eropa, ada yang lari di Mesir, ada yang lari di Arab, ada yang lari di mana-mana. Di Asia mungkin juga ada, gitu loh. Di Afrika mungkin juga ada. Disitulah mereka terpecah, gitu. Jadi Anda harus lihat sejarah dulu, lalu Anda tanya di mana keturunan. Nah, itu tadi. Jadi sudah terpecah di mana-mana keturunan-keturunan, dan banyak orang-orang Yahudi itu pun juga orang Kristen, gitu. Tidak semua orang Yahudi itu Yudaism, tetapi orang Yahudi juga ada yang orang Kristen. Itu, dan mereka juga tahu bahasa-bahasa itu. Ini masalah keimanan, bukan masalah tentang suku bangsa. Mengapa kok orang Yahudi tidak mengerti tetapi kita yang terjemahan mengerti? Bukan hal seperti itu, tapi ini adalah soal keimanan. Kalau Anda berbicara seperti itu, berarti Anda salah, bahwa orang Yahudi, tidak semua orang Yahudi itu tidak percaya Yesus. Ada orang Yahudi yang percaya, dan mungkin Anda akan mengingkari, itu bukan Yahudi. Salah Anda. Itu. Jadi Anda harus melihat sejarah, dan kalau Anda bertanya di mana keturunan-keturunannya murid-murid Yesus, ya itu tadi, mereka semua berserak. Ya memang tidak diketahui mereka ada di mana. Itu sejarahnya begitu, dan
murid-murid Yesua itu memang mereka menyebar, mereka mewartakan tentang Injil keselamatan, berita keselamatan ke seluruh bangsa. Mereka tersebar kemana-mana itu. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa kekristenan itu bukan dari Roma saja, bukan dari Barat, tetapi kekristenan sebenarnya memang muncul pertama kali ada di Yahudi, karena ada dalam firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi, datang dari Yehuda. Waduh, sekarang mereka masih mengakui mereka memegang kitab Torah. Artinya tentang Tuhan mereka masih pegang teguh. Nah, kalau misalnya apa yang dipahamkan oleh umat terjemahan Kristen tentang Yesus yang adalah Bapa atau Hasem itu sendiri, maka mereka yang memegang kitab secara fakta bahwa mereka mengklaim diri mereka masih memegang kitab Tanakh, maka mereka tidak akan lepaskan pemahaman itu sehingga mereka memproklamirkan kekristenan secara global. Tapi kan faktanya tidak. Mereka masih memegang kitabnya, tapi tidak mengajarkan tentang Yesus. Nah, Kristen hanya umat terjemahan, mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh pemegang kitab aslinya. Ini sebenarnya apa yang terjadi di sini? Benarkah Yesus itu dari Timur Tengah? Atau Yesus itu hanyalah oknum yang diangkat dari Eropa? Dewa Zeus atau Dewa Horus yang kemudian memfusi masuk dalam keajaran Bani Israel agar dianggap sebagai sebuah kebenaran? Atau memang orang Kristen itu lebih paham kitab Torah daripada pemegang kitab Torah itu sendiri? Ayo, yang mana nih yang harus kita jadikan sebagai acuan pembenaran Kristen menuhankan Yesus yang adalah konon adalah Bapa itu sendiri? Silakan. Orang Majus dari timur, bintang kelihatan lahirnya Raja Israel ya. Ini bukan Kristen ya. Sehingga Yahudi, Herodes juga ini membunuh bayi-bayi sekitar umur seperti umur Yesus, karena beliau gagal menemukan bayi Yesus ini, sehingga lamsam dia membunuh siapa saja sekitar umur Yesus. Ya, kamu mendakwa tidak tepat. Kamu mendakwa Kristen yang menobatkan raja. Tidak. Orang-orang Majus dari timur yang melihat tanda bintang itu tepat di mana bayi itu berada, mereka lah menjadi saksi dan membuktikan bahwa Yesus ini raja. Dan kalau bukan dia raja, kenapa Raja Herodes bisa tergugat dengan kelahiran bayi Yesus ini? Ya, inilah dongeng yang sedang kita dengarkan bersama-sama. Jadi gini loh, Bang. Abang kan pendeta, ya kan? Jadi harusnya abang punya jawaban yang jelas. Kenapa Bani Israel tidak menuhankan Yesus? Tidak mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Justru Kristen yang dari Eropa inilah yang mengajarkan tentang ketuhanan Yesus. Kenapa bukan dari Timur Tengah yang mengajarkan itu? Apalagi abang menjelaskan orang Majusi datang menyembah Yesus pada zaman Raja Herodes, anak-anak bayi dibunuh dan seterusnya. Loh, itu abang sudah paham, ya toh? Nah, kenapa kemudian kalau itu adalah benar adanya, orang-orang Yahudi itu tidak menuhankan Yesus layaknya Anda sekarang? Apakah mereka tidak paham kitab Torah? Anda yang umat terjemahan paham gitu? Apakah keturunan buyut mereka itu tidak memahami kitab Torah? Sehingga mereka sekarang ini jadi korban tidak menuhankan Yesus. Dan Anda yang hanya adalah ya umat dibilang sama Yesus hanya pemakan remah-remah, lebih paham kitab orang Yahudi daripada mereka sendiri. Ayo, Anda menerangkan ini dan itu, ini dan itu. Loh, Yahudi tidak mengakui itu kok.
Berarti cerita itu baru dikarang kemarin sore. Gimana itu ceritanya? Bro, Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias karena mereka salah memahami Alkitab, salah memahami kehendak Hasem. Pikirnya Yahudi, Mesias datang itu mau berperang. Itu pikirnya Yahudi. Ya, pikirnya Yahudi, Mesias datang itu berperang melawan Romawi. Karena ketika Yesus datang, memang ya Israel itu dia kuasai oleh Romawi. Jadi Yahudi berpikir, Israel berpikir Mesias yang dijanjikan, Mesias yang datang itu mengalahkan Roma. Tapi kenyataannya tidak. Ya, itu kan pemahaman Yahudi. Sedangkan di dalam Alkitab, Mesias yang dijanjikan di dalam Tanakh, di dalam Torah itu tidak pernah dikatakan mengalahkan berperang melawan bangsa Romawi. Ya kan? Dikatakan di dalam nubuatan Mesias yang dijanjikan oleh Hasim, Mesias yang disiapkan oleh Hasim, Mesias yang diurapi oleh Hasim itu adalah mengalahkan dosa, mengalahkan seluruh bangsa, mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi bukan Romawi aja yang dikalahkan, seluruh bangsa, seluruh dunia dikalahkan oleh Mesias yang dijanjikan, diurapi dan disiapkan oleh Hasim. Itu. Ya kan? Makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan, ya, hambaku yang kupilih dia akan memeteraikan hukumku atas seluruh bangsa. Ya kan? Itu bro. Artinya Mesias yang dijanjikan bukan hanya sekedar mengalahkan Romawi, tapi mengalahkan dunia. Untuk menggenapi ayat di dalam Torah. Ya, kitab Kejadian 3 ayat 15 tentang keturunan yang dijanjikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Mu di sini adalah iblis. Ini ayat ini berbicara ketika Adam dan Hawa ya jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka diberitakan Injil tentang keselamatan pertama sekali itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu Hasim akan menjanjikan seorang penyelamat, juru selamat yang akan meremukkan kepala iblis, meremukkan dosa. Artinya kenapa harus diremukkan? Karena kuasa yang diberikan kepada Adam dan Hawa direbut oleh iblis. Jadi untuk mengambilnya tentu harus mengalahkan iblis. Begitu bro. Ya. Aduh, abang ini kan umat terjemahan. Mereka itu adalah umat original teks. Mereka tentu lebih paham kitab mereka daripada abang yang hanya umat terjemahan. Gimana sih? Sok-sokan mau mengatakan Yahudi itu salah, Yahudi itu sesat, Yahudi itu keliru, Yahudi itu khilaf. Nah, sementara mereka memiliki kitab mereka sendiri yang adalah original teks kok. Anda yang hanya terjemahan sok-sokan lebih hebat dari Yahudi. Gimana sih? Akui aja bahwa konsep yang dibangun oleh orang Kristen itu konsep dari Romawi, konsep dari Yunani. Supaya dianggap sebuah kebenaran, menciplak ajarannya Yahudi. Sehingga timpang terjadi ini yang ada sekarang. Kristen lebih paham tentang Yesus daripada Yahudi. Karena Yesus memang adalah Dewa Zeus. Akui aja. Kenapa Yahudi tidak menuhankan Yesus? Karena ajaran menuhankan Yesus itu bukan dari Bani Israel. Akui aja bang, gak usah malu-malu gitu loh. Selamat malam Pak Zulkifli, saya sudah mendengarkan khotbahmu itu, sangat luar biasa. Opinimu itu hebat Pak Zulkifli itu. Ternyata kamu itu salah, tidak mengerti dan tidak paham. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menyatakan dia sebagai Tuhan. Jul, kamu tahu nggak, kenal nggak si Paulus itu? Paulus itu paham tentang Alkitabnya, ahli kitab itu. Benar kamu bilang itu, orang-orang Yahudi itu ahli kitab.
Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Termasuk murid-muridnya yang 12 itu pun tidak mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus hanya sesaat sebelum Yesus naik ke surga. Jadi Yesus mengajari murid-muridnya, lalu murid-muridnya lah yang memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi dan Israel. Begitu, Jul. Jadi memang saat itu orang Yahudi ya tidak mengenal Yesus, karena Yesus itu adalah manusia sama dan seperti kita, sifatnya sama, maka orang itu curiga. Tapi Yesus memperkenalkan dirinya kepada 12 orang itu. Tapi orang Yahudi kan tidak kenal. Jadi yang 12 orang inilah yang bekerja memperkenalkan Yesus kepada semua umat, termasuk Yahudi dan kita sekarang ini, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat untuk menggantikan kematian manusia akibat dosa. Begitu, Jul. Jadi Paulus pun setelah Yesus naik ke surga baru sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Paulus bergabung dengan 12 murid Yesus itu yang tinggalkan oleh Yesus. Nah, Pauluslah yang paling gencar dan paling berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang akhirnya Paulus mati terbunuh sama dengan murid-muridnya juga, murid-murid Yesus. Mati terbunuh, mengenaskan, tersiksa karena memberitakan Yesus adalah Tuhan. Begitu, Jul, ceritanya. Loh, kok jadi nyerang saya, Tuan Lamsen? Ini saya sedang menanyakan, kenapa menuhankan Yesus itu tidak diproklamirkan oleh Bani Israel, oleh Yudaism? Tapi kenapa kemudian yang memproklamirkan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah orang Eropa, yang kemudian Anda jadi korbannya? Itu loh. Kalau kemudian Anda membanggakan Paulus sebagai ahli Taurat, ahli kitab, ya justru itu. Di dalam kitabmu Yesus meminta kepada murid-muridnya agar waspada kepada ahli Taurat. Gimana sih? Waspada terhadap orang Farisi. Paulus orang Farisi. Gimana tuh? Jadi pertanyaan saya, Tuhan, kenapa bukan Yudaisme yang membentuk sebuah gerakan misionaris yang kemudian mengajarkan Yesus itu adalah Hasem yang datang dalam rupa manusia? Kenapa? Kenapa Yahudi masih tetap kekeh mempertahankan Torahnya, sementara umat Eropa menggunakan kitab yang dibuat sendiri dengan mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib kita telah dibebaskan dari hukum Torah. Ya, Galatia 3 ayat 13. Kan gitu. Kenapa Bani Israel tidak mengklaim diri bahwa dengan matinya Yesus yang adalah Hasem kita, maka kita dibebaskan dari hukum Torah? Faktanya sampai hari ini Bani Israel masih memegang dan mengikat diri mereka dengan hukum Torah. Gitu loh. Kenapa justru Kristen ini yang gila-gilaan mengajarkan tentang menyembah Yesus? Apakah benar tuh yang saya katakan bahwa sebenarnya Kristen itu bukan dari Timur Tengah, tapi dari Eropa? Mana tahu itu yang benar, sehingga Bani Israel tidak kenal apa itu Kristen, apa itu Yesus, apa itu Bible, apa itu Gospel. Gitu loh, Tuhan. Pindik ceritanya, kami tidak mau ikut muslimin memerangi Yahudi. Kembali kepada isi ajaranmu, isi kepada matlamat muslimin ini yang menyerang Yahudi. Kamu mau berdakwah, membina rangkaian, memimpin kami untuk menyerang Yahudi. Sorry, kami tidak punya kekuatan ketenteraan. Kamu salah dakwah. Kamu pergilah dakwah tentara-tentara, pemimpin kerajaan, para panglima. Itu baru betul tempatnya kamu berdakwah. Karena kamu akan ke arah memerangi Yahudi. Ini tuyul tua ngomong apa? Aduh, udah Bang, nyimak aja dulu Bang. Kayaknya Abang lagi dalam pengaruh topi miring, ya. Rehat dulu, rehat. Iya, sebab Yesus sudah mengutus supaya segala bangsa di bumi menjadi muridku, bukan membebani Yahudi, ya.
tapi memberi mandat supaya dari Yahudi ini semua bangsa bisa menjadi muridnya Yesus. Iya, jangan bebani Yahudi. Yahudi bukan kuat penjajah macamnya Islam ini, sehingga dressing budaya-budaya, bacaan-bacaan, huruf-hurufnya harus Arab segala. Oh, Yahudi bukan begitu ya. Dari awal lagi Yahudi sudah mengizinkan penterjemahan. Islam ini hanya bila melihat kelemahannya sudah berkurun lama, tidak bisa, tidak boleh diterjemahkan Quran ini. Oh, Jawi tetap Jawi. Oh, jangan. Bila kelihatannya semakin tenggelam pemahaman, lalu terpaksa juga menyalin, terpaksalah Quran ini disalin, dibuat satu terjemahan. Ini juga ikut-ikutan ya dari prinsip keislaman. Sebab dari dulu memangnya nggak boleh, jangan terjemah sama sekali. Pergi kemana-mana bahasa Quran ini. Nah, kalau dalil itu adalah dalil yang benar, Markus 16 itu, ya, Matius 28 itu adalah dalil yang benar, maka justru hari ini Yahudilah yang akan mengajarkan Injil ke seluruh bumi. Yahudilah yang memproklamirkan tentang ketuhanan Yesus. Justru itu. Kok nggak nyampe-nyampe juga kalian ya? Jika benar Yesus memerintahkan mengajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk menuhankan dirinya, ya, dan itu adalah firman-Nya, dan itu adalah sabdanya, dan penulis-penulis kitabmu adalah murid-murid Yesus, maka Yahudi hari inilah yang akan menggaungkan untuk menuhankan Yesus kepada seluruh umat manusia. Tapi kan faktanya tidak. Yang mengajarkan menyembah kepada Yesus itu adalah Eropa, Kristen yang bukan Bani Israel. Itu PR yang harus kamu pecahkan. Makanya kalau ikut debat jangan mabuk dulu lah. Harus diingatkan, orang-orang Yahudi itu bukan nggak paham Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sebagai Mesaya. Mereka paham benar itu, ya, karena nabi-nabi itu berasal dari Yahudi juga, ya. Tetapi Anda harus paham ya, harus ingat ya, pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi dan Saduki itu tahu semua itu tentang Juru Selamat itu Yesus. Tetapi mereka itu dipenuhi dengan setan dalam pemikiran mereka. Ya, salah satu daripadanya orang-orang Yahudi, Saduki dan Farisi ini penuh kebencian terhadap Yesus. Karena orang Yahudi ini tahu Yesus ini adalah raja dan pemimpin yang teragung, ya. Dan justru mereka itu benci terhadap Yesus, ya. Meskipun mereka mengetahui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Karena Yohanes sendiri mengatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa manusia. Orang Yahudi tahu semuanya itu, tetapi mereka berpikiran hasad dengki, maka mereka itulah menolak Yesus walaupun mereka mengetahui Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Begitu fungsinya, begitu sebab-sebabnya Yesus ditolak oleh Yahudi sendiri, karena mereka takut direbut jabatannya sebagai hakim dan raja, ya, sebagai Mesaya, sebagai pemimpin yang teragung, ya, dan banyak lagi, ya. Ya, banyak lagi alasan Yahudi hingga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena Yesus ini mereka inginkan datang sebagai pemimpin yang terkuat, ya, seperti Nabi Musa, seperti Fir'aun, seperti pemimpin-pemimpin orang Roma, ya, yang terkuat untuk berperang, ya. Itu yang diinginkan oleh Yahudi. Tetapi rupanya Hasim itu tidak seperti yang mereka pikirkan secara manusiawi, ya. Rupanya Hasim itu datang dengan cara rendah diri dan rendah hati, ya. Maka itulah Yesus itu adalah Tuhan karena pernah merendahkan diri dan merendahkan hati.
Orang yang rendah hati itu adalah jadi pemimpin yang benar di hadapan Allah, bukan seperti Muhammad, ya, ditinggikan daripada umat-umat, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan utama yang telah engkau janjikan. Loh, sampai bila Tuhan menjanjikan Muhammad sebagai pemimpin yang tinggi dan utama di akhirat, ya? Itu loh, kamu mesti paham itu. Ada yang muncul tapi cuman bermimpi. Saudara katakan bahwa orang Saduki, orang Farisi, ahli Torah itu benci kepada Yesus. Sementara mulut kalian setiap saat memuji-muji orang Yahudi dari suku apapun. Kalian mengatakan tidak ada keselamatan selain dari Yahudi, selain dari Israel. Jadi giliran kayak sekarang, lidah kalian kayak ditampar pakai sendal jepit. Gimana sih? Oke, kalau Anda menuduh Farisi, menuduh Saduki, menuduh ahli Torah, ahli kitab, itulah iblis semua menurut Anda. Tapi Yesus punya murid kan? Dan Yesus punya murid itu punya keturunan kan? Dan keturunannya itu kan semakin besar, semakin banyak kan? Mana mereka yang mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Kristen? Mana? Ada gerakan Yahudi gitu untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Hasem. Gak ada kan? Adanya justru gelombang kekristenan ini, pemurtadan ini datangnya dari Eropa kan? Iya toh? Pusatnya di Roma kan? Nah, itu dia yang perlu kamu bahas, itu yang perlu kamu pecahkan. Kalau kekristenan itu betul berasal dari Yesus, maka mau seperti apapun hebatnya Yahudi menentang ajaran Yesus, maka ajaran Yesus tentang menuhankan Yesus akan menjadi ajaran yang diproklamirkan setiap saat dari gerakan-gerakan Yudaism. Tapi faktanya kan tidak. Di Israel sana mana ada yang kenal Yesus? Kamu kenal Yesus? Enggak. Yesus siapa? Itu loh yang perlu yang saudara perlu pahami dengan baik. Jadi ada benang yang terputus antara pengajaran Yesus kepada Bani Israel dan gerakan kristenisasi. Gerakan kristenisasi kemana-mana mengajarkan Yesus itu Tuhan. Tapi yang mempunyai kitab tidak ada pernah mengajarkan itu. Itulah yang harus Anda pahami. Agama Anda itu asal-usulnya dari mana gitu loh.